wadafni, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati dan mengkuburnya. Wa illam ya'lam bil mayyit illa wahidun, apabila tidak diketahui illa wahidun kecuali hanya orang satu, ta'ayyana alaihi al-qira, maka hukumnya menjadi fardhu ain. Wa amal mayyit al-kafir, sedangkan orang mati dalam kondisi kafir atau orang kafir, fasolatu alaihi haram, maka mensolatinya hukumnya haram, harbiyan karena auzimian, baik kafirnya itu kafir harbi maupun kafir zimmi. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini, dan wenang hukumnya memandikan mayit dalam dua keadaan. Wa yajibu kafir zimmi wa dafnihi, wajib mengkafani kafir zimmi dan mengkuburnya, dunal harbi, bukan kafir yang harbi, wal murtad, dan juga orang yang murtad. Wa amal muhrim, sedangkan orang yang ihram tidak mungkin apabila dikafani fala yustaru ra'su, maka tidak diperkenankan menutup kepala, wala wajhul muhrimah, dan tidak diperkenankan menutup wajah muhrim perempuan. Wa amal syahid, sedangkan orang yang mati syahid fala yusalli alaih, maka tidak diperkenankan mensolatinya. Kama zakara biqauli, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Musannaf dengan dawuhnya wasnani la yusalani wa la yusallani, dua orang yang tidak diperkenankan dimandikan dan tidak disolati. Ahaduhuma, yang pertama adalah asyhad, orang yang mati syahid fi ma'arakatil musyrikin, dalam rukuknya atau pertempuran dengan orang-orang musyrik. Wa man mata fi qitalil kuffar bisababi, orang mati syahid itu adalah orang yang mati dalam kondisi memerangi orang-orang kafir sebab sebab mati dengan kita. Sawa'un qatlul kafir mutlaqan, sama halnya dia itu yang membunuh orang kafir mutlak matinya, au muslimun, atau terbunuh oleh orang muslim sama muslimnya dengan kondisi salah atau salah sasaran, au ada silaku ilaih, atau senjatanya atau pedang itu kembali pada dirinya, au sarfa anjat tadi, atau terjatuh dari kendaraannya, dapat kendaraan kalau ini sekarang, orang milari atau semacam itu. Baik, nada bagi kita. Namun apabila mati setelah selesainya peperangan, pertempuran bijirakan tinggi karena sebab luka, fihi yadfa'u bimautihi minha, sehingga memutus kematiannya daripada luka tadi, bahwa maka orang itu sedang mati syahid. Bil adhar, menurut wal adhar. Maka dalam maka pilih kali buat, begitu juga orang mati syahid adalah orang yang memerangi orang yang dalam peperangan buat, awal pilih kita atau mati dalam peperangan tidak bisa bagi kita, bukan karena sebab peperangan. Wasanya sedikit. Yang dari kedua adalah keguguran, alladzi lam yastahilna, yaitu bagi yang belum menjerit, ailam yarqa sautah, artinya lahir yang tidak mengeraskan suaranya, artinya tidak mengeluarkan suara shorihan dengan jelas. Maka ini sahalah shorihan awbaga, maka apabila dia menjerit keras ataupun menangis, maka bahut mukal kadir, maka hukumnya sama dengan orang dewasa. Wasikku ditasdisin awal an-nazil, sikir ditasdisin itu adalah seorang anak yang an-nazil, yang gugur, qabla tamami, artinya yang keluar lahir sebelum sempurna.
ma'khudun minas sukut sikut ma'khudun minas sukut. Wa yusalu al-mayyit, mayyit dinasikan fitron salah satu khamsan, ganjil 3 ataupun 5 atau akar lebih minzali. Wa yakunu fi awal ghusli, dan awal daripada memandikannya sidrun, di awal dengan daun bid'ah. Ayyusab ayyasnaina wa ghusil, yakni sunnahkan orang yang memandikan itu minta tolong pada Tuhan pada mandian yang pertama minggu selalu dari beberapa mandinya mayat itu dengan daun bijara, al-kitmin atau tidak ada bisa dengan daun asap. Wajahku di akhirnya, dan ditutup akhirnya dengan akhiri ghusil mayit, memandikan mayit, akhir dari memandikan mayit ghairil muhrim, selain mati orang yang dalam keadaan ihram, sesuatu qalil min kafur, dicampur sedikit kapur harus bihaitsu la yughayyir al-ma', asalkan tidak merubah terhadap air. Wa'lam anna aqwa ghusil mayit ta'qidah, ketahuilah bahwa sedikitnya memandikan mayit itu rasanya badan, airnya merata ke badan, bilma dan air kawatan wahid sekali. Hanya sekali lama malu kalau itu lebih masuk sempurnanya diterapkan dalam undang yang luas keterangan. Baik Pak Fikam. Terima kasih. Ini sudah hasilnya apa? Menyekolahnya sudah dibacakan mulai dari awal saja. Alhamdulillah, selamat datang kepada semua peserta musyawirin. Semoga kumpul kita pada malam hari ini di tempat ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan pada malam hari ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan mayit, yang biasa adalah tadhizul mayit. Ya. Untuk waktu berarti ada pertanyaan. Sebelum pertanyaan ini saya terima, dibuka ya, biar malam ini agak semangat. Saya punya teman yang sangat semangat sekali, orang yang dari Robo, ya, namanya Fathur Rahman. Pada malam hari ini mufassir akan saya pasrahkan kepada adik saya yang namanya Fathur Rahman. Padanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari keterangan yang disampaikan oleh si Kore, mungkin ada yang membedakan kita satu dulu. Monggo, mikrofonnya. Dia langsung kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah siap. Pertama kami ingin menanyakan tentang kategori kafir ini al-hadian. Kemudian kalau di Indonesia, statusnya kafir di Indonesia ini akan masuk yang ini atau yang hadian? Oke, berarti yang ditanyakan adalah status non-muslim yang ada di negara kita atau bukan negara atau bukan orang Islam, itu statusnya dikatakan apa kafir dini atau kafir hadi. Satu itu bisa jadi. Ini yang kedua. Oke, satu aja. Kemudian setelah itu nih. Iya bisa. Ini yang ya. Maksudnya satu soalan. Oke, silakan. Oh, satu pertanyaan. Oh. Iya, selesai Pak. Yang kedua ini. Yang kedua. Tentang barusan ini terjadi banyak orang yang mati meninggal karena penyakit. Nah, apa itu masuk kategori? Maksud saya pertanyaannya, apa ada kategori syuhada selain peperangan? Oh, berarti virus corona sama itu ya? Loh, bukan. Apa ada kategori syahid selain? Yang ingatnya apa Pak? Saya nggak suka. Oh, langsung.
Orang yang mati karena baru tadi terjadi virus corona banyak yang mati, apa masuk kategori syahid? Orang mati karena virus corona apa juga dikatakan mati syahid? Ya, begitu. Kita dengarkan dahulu yang pertama saja Pak ya. Setelah pertama selesai baru yang kedua ini. Oh, ini monggo. Ini ada pertanyaan dari Bapak siapa namanya Pak? Maksudnya Pak? Itu namanya sekali Pak. Zubairi. Pak Subairi menanyakan status orang non muslim yang ada di negara Indonesia itu apakah dikatakan orang kafir dini atau kafir hati? Monggo yang mau jawab silakan. Silakan. Mungkin dari teman KKN, dari teman Ansor, monggo yang mau jawab silakan. Monggo Pak Hari. Saya tunjuk dari KKN monggo. Ayo. Saya tunjuk jawabnya. Plus ibarat. Jawab, Pak, silakan Pak. Jadi begini Pak ya, kalau yang ditanya status kafir di Indonesia itu hukumnya status apa, maka kalau dimasukkan kafir hati ini jelas tidak mungkin, kan begitu. Kalau dimasukkan kafir ini jelas tidak mungkin, karena apa itu namanya masih terkendala dengan sesuatu yang lain. Untuk pembayaran pajak itu sebenarnya itu diambilkan daripada orang-orang kafir, sedangkan di Indonesia itu tidak. Maka kafir di Indonesia itu bukan statusnya bukan kafir dini, juga bukan kafir haji begitu. Namun dalam Qurratul Ain Syekh Ismail Zain di situ berfatwa bahwasanya kafir di Indonesia itu adalah dikategorikan kafir mustakman begitu. Kafir yang mendapat perlindungan dari pemerintah. Berarti ini berarti ya? Hah? Berarti Bukan. Bukan Pak. Tidak dikategorikan kafir dini, juga tidak dikategorikan kafir harbi. Berarti kafir mustakman. Ya. Dalam baca ibarat juga dibaca. Setelah dibaca kita akan bersama. Dibaca ibaratnya apa? Oh ibarat. Menyusul. Ibaratnya sebentar Pak ya. Sebenarnya kalau itu kan apa itu namanya ya sudah. Iya dibaca aja. Ibarat Datanya itu. pagi gitu loh. Iya, sebentar saya cari dulu begitu. Ya. Terima kasih. Sambil menunggu jawaban dari yang mengatakan dari kakak Subowo mengatakan status orang non muslim yang ada di negara Indonesia, dia mengatakan bukan kafir dini, bukan kafir harbi, melainkan kafir mustakman. Karena kalau dikatakan kafir dini tidak masuk syarat, kafir harbi dia juga tidak masuk syarat. Nah, mengutip dari kitab Qurratul Ain dan Ismail Zain mengatakan, di sana mengatakan non muslim yang ada di negara Indonesia ini adalah statusnya adalah kafir mustakman yang mana dilindungi oleh pemerintah, sehingga tidak bisa dikatakan dini, juga tidak bisa dikatakan harbi. Dan jawaban ini sebelum kita kembalikan ke sisa ini, dan jawaban ini Anda tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa dari kakak Nugowo yang mengatakan bahwa non muslim yang ada di negara kita itu statusnya adalah kafir mustakman. Silakan yang menanggapi silakan. Yang menanggapi keadaan ini. Mungkin dari si Kowe, Pak, jawaban dari teman kakaknya Nugowo yang mengatakan ini bukan kafir harbi atau kafir dini, tetapi adalah kafir mustakman. Kalau kita masukkan syarat-syarat kafir dini dan kafir harbi yang ada dalam kitab itu nggak masuk, karena non muslim yang ada di negara kita itu dilindungi oleh pemerintah atau negara. Maka kalau masukkan kafir dini nggak bisa, kalau harbi bisa. Nah kan itu dikatakan kafir mustakman. Betul Pak? Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Di antara beberapa jawaban yang termasuk mengatakan bahwa di Indonesia itu adalah kafir bukan kategori harbi, artinya mustakman. Ya boleh-boleh saja. Yang penting adalah kalau ini disertakan dengan ibarat yang jelas, sehingga kita punya tambahan wawasan kalau memang benar-benar di Indonesia ini dikategorikan kafir mustakman.
bukan kafir harbi. Ya. Terima kasih. Intinya saya minta kepada kakak Bowo untuk membacakan ibarat dari kitab Quratul Ismail dari kitab Quratul Ain Bifatah Ismail Zain yang mengatakan non muslim yang ada di negara Indonesia itu bukan kafir hadi, bukan kafir dini, mereka adalah kafir bersamaan. Mohon dibaca Pak. Biar orang-orang yang kita itu tidak apa bahasanya, biar enak lah, biar tidak apa ya, biar tahu lah ibaratnya. Oh, dilemparkan yang lain. Silakan yang jawab Mas ini ya, kamu Mas. Ya, ini saya jelaskan ya. Menurut teman KKN Nubowo, kakak berapa coba? 54 sampai berapa? Kakak berapa sampai? KKN 3 dari Nubowo mengatakan non muslim atau orang kafir yang ada di negara kita itu menjawab bukan kafir dini, bukan kafir hati, melainkan adalah kafir mustakman. Kenapa demikian? Karena tidak memenuhi dengan syarat-syarat yang ada dalam kitab. Kenapa? Karena non muslim yang ada di negara kita, NKRI kita dilindungi oleh negara dan pemerintah. Makanya kalau kita masukkan dini gak bisa, maksudnya si kafir mustakman. Dikutip dari daunnya kitab Bifatah Ismail Zain, Quratul Ain Bifatah Ismail Zain. Monggo Mas, tanggapi Mas. Mikrofon, mohon. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator. Kami di sini ingin menanggapi jawaban dari si anggota KKN dari Nubowo untuk jawaban yang menyatakan bahwasanya kafir yang ada di Indonesia ini bukan kafir dini dan bukan kafir harbi, akan tetapi kafir mustakman. Untuk kategori kafir mustakman sendiri, ini bagaimana? Landasan menyatakan bahwasanya kafir yang ada di Indonesia ini kafir mustakman itu apa? Sehingga ada beberapa hukum yang nggak bisa dilakukan kepada orang kafir mustakman tersebut. Landasannya apa yang menyebabkan kafir Indonesia dikatakan kafir mustakman itu apa? Kok KKN selain dituntut baca ibarat tadi. Iya. Saya ulangi lagi dari pertanyaan dari teman kami dari sebelah timur itu menanyakan tentang masalah non muslim yang ada di negara kita. Anda mengatakan itu adalah kafir mustakman. Landasan apa Anda berani mengatakan non muslim yang ada di negara kita itu dikatakan termasuk kafir mustakman? Dan juga minta ibarat, bukti ibarat yang mengatakan dalam kitab Quratul Ain itu boleh dibacakan. Saya baca saja Quratul Ain Fatawi Ismail Zain. Soalnya saya itu cuman ingat-ingatan saja Pak ya. Kalau kitabnya itu di pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qaulukum fi kafirin dakhala baladina Indonesia bi ghairi amanin wastauqana fiha hal huwa harbiyun fayubahu lana ahdu amwalihi aula fala wa ma hukumul muslim al-musyahidu lahu bi hujratin al-jawab iklam anal kafir al-madkur alladhi dakhala baladil muslimin bi ghairi amanin wastauqanin fiha fa huwa harbiyun. Jadi kafir yang seperti yang sudah dijelaskan tadi itu merupakan kafir harbi begitu. Yang utama. Nah, Yang utama. Nah, yang utama. Iya Pak. Fa'lam annal kufar al-mawjudina al-an fi baladikum wa fi baladi ghayrikum min aqtaril muslimin kal Pakistan wal Wasam wal Iraq wal Misri wal Sudan wal Maghrib wa ghairiha
laisu diniyin wala mu'ahidin wala musta'minin bal hum harabiyuna harabatan mahdotan kaifa wa hum yata'birun anfusahum fi baladihim. Jadi yang jelas kafir yang ada sekarang di negara-negara Islam ataupun yang lain itu bukan laisu diniyin, bukan dini, bukan mu'ahad, bukan mustakman, dan juga bahkan di situ balhum harabiyuna harabatan mahdotan. Yang mengatakan kesana itu mana Arabnya? Nah, itu sih Pak. Ya. Belum selesai Pak, sampai dulu Pak. Iya. Ini soalnya itu Arabian Mahdon, berarti kan berarti. bisa Pak, itu bobo panjang Pak, menurut Pak. Sabar ini dia. Ini dia. Ancang-ancang bahasa ini Ustaz. Makanya kita langsung Sebentar, masuk sebentar, Pak, ya. Soalnya ada nih Pak badannya. Sambil mencari maaf ya, bisa diterangkan sedikit untuk masalah kafir di Indonesia ini, kenapa kok kita bukan menjawab bukan kafir dimi atau kafir harbi? Ya. Yang pertama, kita tidak mengatakan kafir dimi karena kita tidak menghasilkan bid'ah. Ya. Oh, iya. Terus yang kedua, kita juga tidak bukan dalam kata tadi, karena kita juga dalam kafir yang Indonesia ini adalah anak bangsa sendiri, yang itu. Ya. Jadi mungkin itu saudara kafir dari Islam. Ya begini, ini lanjutannya Pak baru ketemu. Soalnya tulisannya kecil-kecil Pak. Jadi di Masih dibaca? ya al-jawab ila angkol. Wa qawlu sa'il wa hal haula'il kufar yuqalu annahum harabiyuna ila akhirih in arada annahu yajuzu qatlihim wa qatluhu wa adiyahum liqaunihim laisu bi ahli dhimmah falaisa kadalik bal dhimmatut ta'mir minal iman. Jadi kafir yang ada di Indonesia itu adalah dhimmatut ta'mir minal iman, dan tanggungan daripada iman, sehingga tidak bisa dikategorikan kafir harbi, iman ataupun yang lain. Begitu Pak. Ini kafir takmir atau kafir dini apa? Tahu sama. Sampai makanya dipahami dulu Pak Moderator. Kalau sampai pahami dulu ya. Laisu bi ahli dimmati falaisa kadalik bal dimmatut takmir. Paham dimmatut takmir? Jadi Tanggungan pemerintah. keamanan orang kafir di Indonesia ini ditanggung oleh pemerintah. Apa statusnya? Ya, statusnya adalah dimmatut takmir. Tidak ada status orang kafir di Indonesia itu, tidak ada. Tidak bisa dikatakan harbi. Tidak bisa dikatakan ini. Jangan harus sama. Sekarang nggak ada status. Coba kalau didirisi daripada kafir ini sendiri, Berarti kafir apa namanya? Kafir apa namanya? tidak ada Pak, statusnya itu menurut Ismail Zain dimmatut takmir kalimah. Begitu. Oke. Ya, sebenarnya saya kan sudah tahu boleh seperti itu ya. Wis dari jawaban Rasul Ain kembalikan kepada sampai lagi. Dari jawaban dari Rasul Ain dengan ditekan bagi mati tak minat imam. Kira-kira jawaban yang seperti ini ada di mana? Mengatakan bahwa kita Rasul Ain ini adalah tidak ada status, maka hukumnya adalah mustakman. Silakan. Kalau Mikrofon tidak dua, jangan satu. Tidak dua. data wis, enggak apa-apa. Kalau kafir harbi itu yang Minta dua, mikrofon minta dua. Iya. Iya. kalau kafir Kamu terbagi. Oke, saya langsung tanggapi Pak Malik. Kalau dari tadi menyatakan bahwasanya itu
tanggungan pemerintah, jangan mengatakan itu mustakmal. Karena mustakmal sendiri itu ada sendiri. Jika sifat saja itu menyatakan bahwasanya kafir mustakmal adalah kafir yang mengadakan perjanjian aman dengan orang Islam hanya dalam kurun 4 bulan saja. Itu yang dikatakan kafir mustakmal. Jadi di situ ini waktu saya. Ayo terus. Oke, mohon kita harus disiplin lah. Ya, kalau waktunya orang jangan direbut. Jadi kok seumpama dari awal menyatakan bahwa itu tanggungan pemerintah, bukan kafir wala dan wala, bukan kafir siapa saja, kita nggak ada problem gitu. Oke. Karena tadi itu menyatakan ini bahwasanya kafir mustakmal dan sedangkan kafir mustakmal sendiri ada kriteria, maka kami disebutkan Sudah Pak ya, saya jelaskan. Masih belum sudah. Bisa dipahami yang maksud dari ini. Ibal sabda itu arahannya juga kafir mustakmal. Kafir mustakmal sendiri dalam kita kasih foto saja. Dari saya ya, itu adalah suatu perjanjian antara orang Islam dan orang kafir damai selama 4 bulan. Ya, makanya kategori kafir dalam kita kasih satu saja yang ada 4 itu boleh dikurangi kan begitu, terusannya di bawah itu kan begitu. Ya. Kemudian bukan saya tidak tahu, saya hafal di bawah itu. Nah, sehingga kalau kita mengkategorikan status kafir di Indonesia itu apa? Tidak ada. Jelasnya itu tidak ada namanya. Karena Tidak bingung Pak, begini Pak, kakak ini ya. Masuk dari keterangan kawan kami itu, saya kan menjadi mustakmal mengikuti dari kitab Qur'anul Ain. Begitu tapi dari imam. Nah, itu arahan itu kan kafir mustakmal sendiri. Dalam kitab Nasihatul Saja sendiri mengatakan mustakmal adalah perjanjian damai antara orang Islam dengan orang kafir selama 4 bulan. Itu dikatakan kafir mustakmal. Di Qur'anul Ain gak ada yang mengatakan kafir mustakmal, tidak ada. begini Pak Moderator ya, saya ulang lagi dari depan. Kiranya masuk ke mustakmal. Iya, saya paham. Ya, nah. Apa itu namanya yang ditanyakan, lalu status kafir yang di Indonesia itu apa kan begitu? Ya. Sehingga kami jawab, status orang kafir yang ada di Indonesia itu adalah tidak ada statusnya. Tidak ada statusnya. Tidak ada statusnya, melainkan di situ adalah dimmatun tahrim minal iman, yaitu keamanan yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau statusnya ini jelas tidak ada, karena tidak masuk terhadap definisi orang kafir yang 4 itu. Begitu. Paham moderator? Ya, bisa. Karena saya takut bulat atau saya kembalikan yang lebih pakam daripada saya kepada kawan hadir untuk menjelaskan ibarat yang dari kitab Qur'anul Ain itu seperti apa maksudnya itu. Ini dari status. Saya kira jangan kembalikan ke sini dulu ke bahasa dulu. Dia luruskan itu. Ya mestinya ya harus ada status ya. Kalau bukan status mustakmal ini dan ya kembali ke status asal yaitu menjadi hal itu. Boten saged jadi kapusten. Karena di pulau ini mengacu terhadap Syekh Ismail dan juga terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh SMDP. Maksud masalahnya SMDP, sehingga menstatuskan orang kafir di Indonesia ini tidak bisa dikategorikan status yang 4 itu. Begitu, karena bertentangan terhadap definisinya begitu.
Iya. Iya, yang 3 itu kan ya. Iya. Makanya ini statusnya apa? Itu pertanyaannya. Jadi sementara masih belum nemu status. Ibarat itu dan menggabung itu masih apa? Tema apa? Mu'ahad itu maksudnya. Tema itu takmil itu apa maksudnya? Mustaqman maksudnya apa maksud? Tema kan begitu. Itu ibarat lambang itu namanya ya gitu. Perlu mendukung. Dan menurut pandangan saya memang harus jelas status itu kan gitu. Tidak ada statusnya tidak ada. Iya. Jadi kalau sudah tidak masuk apa-apa ya kembali ke asal. Jadi kafir harbi. Ini belum memutuskan dari belum memutuskan yang di Indonesia itu apa kafir harbi tidak. Hanya ketika tidak masuk kemana-mana mestinya kembali lagi kepada ya yang asal yaitu kafir harbi ini demikian. Ya hanya tak berani saja memutuskan kafir harbi. Terangkan Gini ya, jadi tidak usah dipaksa. Jadi mungkin lebih enaknya itu jadi ibarat yang nafas saja. Terangkan al-kufar al-mawjudina al-an di situ laisa dimijin wala mu'ahidin wala mustaqminin begitu. Karena apa itu namanya dalam konteks Qurratul A'yun itu bukan status yang seperti itu, bukan status yang ada di dalam kitab Al-Qarim begitu. Sehingga rentetan ibarat tersebut ke bawahnya di situ dijelaskan berjimatut takmin minal imam, melainkan kafir yang ada di Indonesia itu adalah tanggungan keamanan daripada pemerintah. Statusnya belum ada. Begitu. Ya, memang di fatwanya Syekh Ismail Zaid ya, memang ini disebutkan seperti itu memang. Jadi berangkat dari takrifnya kafir yang ada di kitab itu ternyata tidak ada yang persis dengan kondisi sekarang ya. Kata-kata tidak persis ini karena politik juga. Mohon maaf ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat ya seperti Israel yang Palestina itu ya, seperti Cina yang perangi orang-orang Islam yang di negerinya, seperti yang di Poso macam itu Indonesia itu ya, masih banyak orang-orang kita Muslim yang diperangi di sisi lain itu kan jelas harbi sebenarnya ya. Jadi kemudian tadi memang di situ dicontohkan di beberapa negara Muslim di takdirnya ya memang di beberapa negara Muslim yang memang di negara itu tidak ada perjanjian resmi, tidak ada akad jizyah, tidak ada akdul hudnah, tidak ada ya, akdul aman tidak ada. Dari tidak adanya perjanjian sesuai yang ada dalam kitab, kemudian dari Syekh Ismail Zaid itu mengambil kesimpulan dengan bahasa timatut takmin ya. Jadi ada jaminan keamanan dari pihak pemerintah karena masuk dalam kesatuan sebuah negara yang harus dimana di sebuah negara itu setiap warga negara tidak mendapatkan hak jaminan keamanan dari pemerintah, maka bahasanya seperti itu. Ya, mungkin itu saja sudah. Seperti yang juga mungkin juga hasil putusan NU itu juga ada di Muktamar NU, di Muktamar juga sepertinya ada putusannya seperti ini. Nah, artinya gini, jadi ini kan kembali ke mau masuk pada pembahasan jenazah tadi itu ya. Umpama kita kembali ke jenazah ya. Ya jelas ini kafir sudah, sehingga apapun statusnya
ya tidak boleh, tidak wajib, bahkan tidak boleh kalau bicara disolati dan seterusnya. Kalau itu saja. Mungkin ini cukupkan saja biar kita lebih dalam ke pembahasan jenazahnya. Ya, jadi yang ini dicukupkan ya, karena ini pun tidak akan selesai ya dengan melihat kondisi yang mau dilihat di mana Indonesia. Di Indonesia pun, mohon maaf, dulu seperti Poso itu orang kita yang banyak bantai, mau tidak dikekal hati, tidak oke ya. Ya masih banyak seperti di tempat lain juga ada. Cuma sekarang ini sudah relatif anggaplah aman di sisi. Ya itu sudah putusan yang ada. Mari kita kembali ke pembahasan jenazah saja. Ya, makasih. Oke, baik, kita lanjut Pak untuk bahas jenazahnya ya. Maksudnya Pak, ini perbedaan dari Bapak Sohe mengatakan beliau lebih menekankan pada saat kita masalah jenazahnya, Ya. hubungan tentang masalah perawatan masalah mayit. Baik, silakan yang mau bertanya. Jadi gini Pak ya, selama ini kita dengar tentang Sambo ya. Ya. Jadi Sambo. Di Indonesia ini banyak sekali jenazah yang setelah dimakamkan kemudian diambil lagi untuk diotopsi. Ya. Ya, sedangkan jenazah ini kan seharusnya dirawat ya, dirawat dengan sebaik-baiknya. Ya. Pertanyaannya apa? Dirawat dengan sebaik mungkin. Bagaimana hukumnya otopsi ini? Oke, paham ya. Wis. Ini ada pertanyaan atas Pak Besar ya. Tadi sampaikan ya. Ini ada pertanyaan dari teman KKN. Bagaimana hukum mengotopsi, hukum mengotopsi jenazah orang yang sudah mati? Sekarang yang jawab hukum mengotopsi.